hamdan wa syukron lillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di tengah-tengah pandemi. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, dan Allah segera mengangkat musibah ini, dan tentu saja hikmahnya mudah-mudahan dengan musibah tersebut kita semakin sabar dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian kesabaran ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Tema kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Harapan dari mempelajari bab ini, satu, tentu saja meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bisa menerapkan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, ya kita pahami dulu arti daripada iman dan kitab itu. Ya, apa arti iman? Ya, secara mudahnya iman itu artinya percaya. Ya. Kemudian kitab, apa itu kitab? Ya, kitab kalau secara bahasa itu artinya buku, ya, bisa surah kiriman. Namun secara istilah, ya, iman kepada kitab Allah yaitu berarti meyakini, ya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul pilihan. Ya. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, ya. Nah, sebelum kitab suci Al-Quran, Allah telah menurunkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada yang namanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada, ya, berupa lembaran-lembaran atau sahifah. Ya, ini firman Allah juga, tapi berupa lembaran, dan ini diturunkan diantaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi lainnya. Bagaimana menghukumi iman kepada kitab-kitab Allah tersebut, ya? Ya, bagi setiap muslim maka itu adalah jadi fardu ain atau wajib bagi dirinya sendiri untuk meyakini, ya, semua kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja kita tidak meyakininya, maka itu dikatakan kita keluar dari keimanan, atau dalam bahasa agamanya namanya murtad. Ya, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab tersebut, ya? Kalaulah kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka cara mengimaninya adalah secara ijmali, artinya bahwa keseluruhan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu memang adalah yang kita meyakini kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani kitab Al-Quran?
mengimani kitab Al-Quran itu secara tafsiri, artinya kita wajib meyakininya, bukan hanya meyakini ya, tapi juga melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Quran, di antaranya mempelajarinya ya, membaca, memahaminya ya, kemudian menghafalnya yang kita mampu, kemudian kita pahami dan melaksanakan ajaran. Itulah maksud dari kita mengimani Al-Quran secara apa, ulangi ya, kewajiban kita kepada Quran. Satu, membacanya ya. Paham atau tidak kita mengerti ataupun tidak bahasanya, kita wajib membacanya. Nah, setelah membacanya, kemudian memahaminya. Bagaimana kita memahaminya? Karena itu bukan bahasa kita ya, maka kita pahami ayat tersebut dengan membaca terjemahannya. Nah, terjemahannya barangkali itu juga masih perlu penjelasan, maka bacalah tafsirnya ya, sehingga ketika kita sudah memahami maksudnya ayat tersebut ya, maka kita diharapkan bisa melaksanakan ajaran. Baik, kita lanjutkan bagaimana sikap kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, kita mengakui, menghormati kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Imran. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudan linnas. Dan dialah Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian kita meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Dan yang ketiga, kita meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, ya, dengan kita mengimani Al-Quran diharapkan kita mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, kemudian berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur dan jauh dari sifat sombong. 5, bersikap optimis dalam hidup. Hikmah kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Ayat 2. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga. Ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu, pengetahuan dan teknologi. Qul yanzuru madza fis samawat. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Ini adalah petunjuk, isyarat kepada kita bahwa kita perhatikan apa yang ada dalam
dalam kata-kata ini tentu saja bukan hanya sekedar melihat, tapi merenungkan ada apa, ya. Nah, inilah yang membuka kita untuk kaji ilmu, ya. Barangkali dengan kaji lebih dalam lagi kita akan memahami gejala-gejala alam, ya. Itu adalah merupakan petunjuk kepada kita semua. Seperti itu. Dan yang terakhir, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu sajalah yang Bapak sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.